Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak serta Ibu, Umi sama Abi, Ayah sama Bunda yang sudah berkenan hadir berada di masjid ini untuk bersama-sama kita, bukan tausiah ya, saya nanti dredeg kalau tausiah. Kita hanya sharing-sharing masalah pentingnya atau parenting, pentingnya peran orang tua, terutama ayah, dalam pengasuhan atau pendampingan anak. Ayah bunda yang saya cintai dan saya sayangi, begitu banyak di dalam kehidupan ini peran orang tua, terutama ayah dan ibu, yang saat ini sangat dibutuhkan sekali dalam proses membersamai perkembangan putra-putri kita. Kami di tengah-tengah zaman saat ini, peran ayah saat ini mulai memudar. Leres napa mboten Bu? Leres. Suami saya yang bilang, "Boten." Ibu bapak, ini saya terus terang, kemarin itu sebenarnya judulnya pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan anak. Tapi saya dapat WA, "Bu jangan peran orang tua Bu." Kalau ya jelas benar Bu peran orang tua, tapi yang diperjelas itu adalah peran ayah. Saya jadi bertanya-tanya ini, kenapa bapak ibu, terutama bapak-bapak, mulai saat ini kok peran ayah mulai memudar? Itu ada apa ya kira-kira ya? Atau mungkin mindsetnya ya, lek bapak iki yus pokoknya mek kerja tok, mengasuh mendidik ya urusane ibu. Ngoten nggih Pak? Bapaknya bilang nggih. Oke, kita pahami dulu Bu, kata-kata parenting. Apa sih itu parenting? Parenting itu adalah metode tepat bagi orang tua dalam pembentukan karakter anak. Parenting di sini bukan hanya sekedar mengasuh anak, tetapi sebagai orang tua kita diberikan kewajiban untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan menjaga setiap perkembangan anak, serta membiasakan anak itu untuk selalu berperilaku baik sesuai dengan norma dan aturan yang ada di dalam masyarakat maupun agama. Nah, tanggung jawab kita sebagai orang tua itu cukup besar. Kita diberikan amanah oleh Allah untuk bisa membersamai putra-putri kita agar kelak bisa menjadi anak yang solih-solihah, berakhlakul karimah, bejo mulya dunya akhirate. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lah dari sini maka diperlukan support system yang solid, terutama dari siapa? Dari orang tua. Orang tuanya siapa? Orang tuanya apa ibu saja? Bukan. Ayah dan ibu. Kalau tidak ada ayah, juga tidak mungkin ada anak. Kalau tidak ada ibu, juga tidak mungkin ada anak. Jadi anak tersebut adalah anak, iya, ayah dan ibu, bukan anaknya ibu. Misalnya kalau saya sering dengar, anak nawakal gitu, bapaknya mesti bilang,
Lebih marai anakmu nuwakal lerang piye lek mu didik. Nah. Gitu itu ibunya juga harus bisa menjawab. Lah bapak kok ya ora melok didik. Gitu nggih. Oke, kita lanjut. Parenting menjadi upaya orang tua dalam mengajarkan kepada anak untuk memaksimalkan sumber ajaran yang baik dari keluarga, lingkungan, dan sosial khususnya dalam nilai sosial, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Apa sih tujuan parenting itu sebenarnya? Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan atau membersamai putra-putri kita agar kelak bisa menjadi anak yang berakhlakul karimah. Nah, ini makna kata parenting. P itu adalah pengasuhan anak, A itu anak adalah anugerah, R redam kemarahan, E empati mendengarkan, N notifikasi pembicaraan dan tindakan kita, T tanamkan energi positif, I ikuti dengan konsisten, NG mengadakan teamwork. Kita bahas satu-satu. Apa sih pengasuhan itu? Oke. Sebagian besar orang tua masih menerapkan pola asuh yang konvensional. Apa sih Bu pola asuh yang konvensional itu? Ada yang tahu kira-kira? Apa Bu? Pola asuh yang didapatkan secara turun-temurun dari orang tuanya, terutama dari masyarakat di mana mereka tinggal. Jadi orang pengasuhan konvensional ini, orang tua itu sebagai pusat kebenaran, nganggep lek wong tua iki mesti bener, lek anake salah. Kebenaran dan anak kerap dinyatakan salah karena dianggap belum mampu memahami dan menyikapi suatu kehidupan. Terus yang kedua, biasanya kalau pola yang konvensional ini, orang tua memaksakan kehendaknya pada anak. Jadi suka memaksakan, kamu kudu nurut, kudu ngene, ora oleh ngene. Yang ketiga, orang tua tidak saling berbicara atau berbincang dengan anak. Jarang ada komunikasi dua arah. Wes pokok awakmu tak kasih, sampean tak kasih makan, tak kasih minum, tak kasih fasilitas, tanpa ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Maunya anak piye tidak ditanyakan. Orang tua tidak mendengarkan pendapat anak. Yang berikutnya, orang tua kerap melarang anak. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kamu harus begini, harus begitu. Orang tua menyerahkan pengasuhan anaknya kepada pengasuh, guru, nenek, atau orang lain dengan alasan kesibukan. Nah ini, panjenengan termasuk seperti itu napa mboten Bu? Nah berarti mulai hari ini nanti harus dirubah. Pola asuh yang konvensional diganti dengan pola asuh yang demokratis. Orang tua enggan mengubah teknik pengasuhan dengan alasan bahwa semua perilaku buruk pada anak disebabkan oleh televisi, lingkungan, pengasuhan asisten, teman sekolahnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kesalahan dari anak, orang tua itu cenderung menyalahkan siapa Bu biasanya? Wah, ini paling soko televisi, pengaruh dari televisi, pengaruh dari temannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya sikap dan perilaku anak itu terbentuk dari kita sendiri sebagai orang tua.
enek api eleke putrane kuwi tergantung dari pola asuh kita sendiri sebagai orang tua. Kalau kita di sini orang tua itu sebagai satu figur atau public figure, anak-anak akan mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang sopan, anak yang tertib, maka harus dimulai dari sistem kita. Apa dari sekolahnya? Biasanya bapak ibu itu selalu memberikan semua tanggung jawab itu ke sekolah. Padahal tanggung jawab yang paling utama itu adalah pada orang tua. Kok anak saya ini kok menjadi seperti ini ya? Kok pemarah, emosional, dan lain sebagainya. Coba kita introspeksi pada diri kita. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan selama kita membersamai anak kita? Apakah pernah anak kita melihat kita mungkin bertengkar dengan suami kita, dengan emosional, dengan bahasa yang mungkin katakanlah sedikit kasar? Lah, anak melihat dan mendengarkan. Secara otomatis ketika dia mungkin melampiaskan amarahnya, juga akan berimitasi, meniru apa yang kita lakukan selama ini. Nih, dengan teknik pengasuhan konvensional di atas, maka akan terbentuk anak-anak dengan kebiasaan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, ini ada sedikit puisi. Anak-anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka mereka akan belajar untuk menghujat. Berikutnya, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, mereka akan belajar untuk berkelahi, senang berkelahi. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan ketakutan, mereka belajar untuk cemas. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, mereka belajar menjadi pemalu. Jika anak dibesarkan dengan kecemburuan, mereka belajar untuk merasa iri hati. Nih, jika anak dibesarkan dengan persetujuan, mereka belajar untuk menyukai diri mereka sendiri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, mereka akan belajar mengenai betapa menyenangkan memiliki tujuan. Puisi di atas mengingatkan bahwa anak-anak benar dibentuk oleh orang tuanya. Sedikit banyak, didikan orang tua pasti akan berperan dalam berbakti atau durhakanya seorang anak kepada kita. Jika anak melakukan berbagai kenakalan atau kesalahan, maka orang tualah yang merupakan salah satu yang memiliki andil. Berikutnya kita bahas tadi tentang P adalah pengasuhan. Kalau A itu adalah anak adalah anugerah. Jika anak merupakan anugerah, maka tentu kita akan mensyukurinya. Ya Allah, beruntung sekali saat ini Allah telah menitipkan makhluk kecil di dalam kehidupanku, sehingga lengkaplah rumah tangga atau bahtera rumah tangga saya. Banyak sekali di sana, di luar, yang menginginkan putra putri, tapi masih belum diberikan belum diberikan anugerah sama Allah. Ada yang menunggu sampai 9 tahun, ada yang menunggu sampai 11 tahun. Teman saya sendiri itu sudah menunggu sampai 15 tahun, mulai dari bayi tabung dan lain sebagainya.
saat ini masih belum dikaruniai. Tetapi kenapa ketika kita sudah diberikan, disematkan oleh Allah sebuah kata ayah dan bunda, berarti Allah percaya kepada kita. Allah percaya kalau anak ini nanti di dalam pangkuan kita bisa membersamainya, bisa mendidik dan mengasuhnya menuju ke jalan Allah, menghantarkan anak ini menjadi anak yang solih-solihah dan berakhlakul karimah. Ini merupakan tantangan terbesar bagi kita. Masih banyak kita, saya sendiri contohnya, ketika mungkin di kesibukan, terkadang anak masih dititipkan. Tapi saya masih berkomitmen sama suami, meskipun anak kita ketika saya titipkan, ketika pulang, kami selalu bersama, membersamai, bermain bersama. Meskipun saya dan suami juga capek, tapi selalu kami sempatkan untuk selalu membersamai. Minimal kalau ketika anak-anak pulang, kami selalu menanyakan, tadi bagaimana sayang? Pelajaran di sekolah menyenangkan atau tidak? Oh tadi saya ini Bu, saya kena marah sama bu guru. Kenapa sayang? Tadi waktunya belajar, saya muter aja. Saya selalu menanyakan seperti itu pada anak saya. Suami pun juga seperti itu. Malah anak-anak ini lebih dekat juga sama suami, sama ayahnya. Ketika sakit itu, apalagi seminggu ini, putra saya, empat anak saya itu juga sakit semua selama 1 minggu. Jadi kita berbagi, 2 ikut ayahnya, 2 ikut saya. Jadi berbagi. Kalau malam malah yang paling banyak itu ayahnya yang berperan. Karena fisik saya terus terang tidak kuat. Jadi bapak atau ayahnya yang memegang peran. Dalam suatu rumah tangga saya sedikit menyimpang. Dalam suatu rumah tangga itu kita dipertemukan, kita sudah ijab kabul ya. Ketika awal itu berarti kita sudah berkomitmen bersama. Komitmen ini sejak awal sudah juga harus kita laksanakan, terutama dalam membersamai anak. Jangan sampai ada kata-kata ketika dalam praktek sehari-hari ayah hanya berfungsi sebagai mencari nafkah, sedangkan ibu, padahal ibunya juga mencari nafkah, ditambahi lagi membimbing, mengasuh, merawat dan lain sebagainya untuk anak. Tapi yang benar adalah sama-sama, kita bersama-sama merawatnya. Jangan terpikir oleh kita untuk untuk bisa mematahkan hati anak kita atau menghancurkan jiwanya, terutama ketika kita emosi ya. Sebenarnya kita itu marahnya pada suami. Pernah nggak Bu seperti itu? Muangkel sama suami semuanya karena kita yang menghandle dari masalah rumah tangga, masalah merawat dan lain sebagainya, sehingga kita stres. Pernah Ibu mengalami seperti itu? Sering katanya. Oke. Nah takutnya nanti kalau kita emosinya ini sudah labil, tidak terkontrol, maka yang akan jadi sasaran itu siapa Bapak Ibu? Anak. Begitu ya. Survei membuktikan seperti itu nggih. Nggih napa mboten? Nah, ayo bapak-bapak, ayah, abi, papa, monggo
panjenengan dengarkan curhatan hati seorang istri panjenengan. Saya garis bawahi lagi, tugas merawat, membersamai anak ini bukan hanya tugas seorang istri atau seorang umi, seorang ibu, tapi juga ayah yang sangat berperan aktif di dalam membersamai putrinya. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Ketika kita yang membersamai ini adalah ibu terus, maka perasaan anak juga, karena ibu selalu mengutamakan insting atau perasaan, anak jadi peka, sensitif, dan ini diperlukan pendamping. Apa kira-kira? Sifat yang bijaksana, disiplin. Itu ada pada siapa kira-kira? Kepada ayah. Cara berdiplomasi itu juga dari ayah. Ketika anak belajar untuk berjalan untuk naik sepeda, siapa yang mengajarkan? Ayah. Oh, ada yang bilang ibu. Nah, ini peran ayah berarti sangat kurang sekali. Bukannya saya kok membela ibu, tidak, tapi ini benar-benar peran ayah sangat diperlukan. Agar kalau emosional atau emosi ibu itu stabil, maka dalam membersamai anak ini, anak pun perkembangannya juga akan optimal, bagus. Kuncinya dalam suatu rumah tangga, biar orang tua terutama ibu ini tidak emosional, juga harus ada komunikasi dua arah dari suami. Suami harus lebih pengertian, suami juga lebih harus perhatian kepada ibu. Suami harus juga memberikan waktu. Apa biasanya? Me time untuk ibu. Ketika ibu butuh me time, maka semuanya yang harus menghandle siapa? Ayah. Los katanya. Oke. Saya biasanya sama suami seperti itu, Bu. Ya, saat ini aku perlu waktu sebentar. Anak-anak nanti semuanya sama ayahnya. Entah itu sama ayahnya diajak kemana pergi biasanya. Pergi keluar, anak 4 itu. Saya sendiri di rumah. Sendiri di rumah, entah mungkin untuk merefresh pikiran saya yang lagi kacau, banyaknya aktivitas dan lain sebagainya, saya juga butuh me time. Apalagi kalau suami memberikan uang lebih dari apa yang kita atau ibu inginkan. Facebook nyebut tak wae iki lho, ngene bronjol entek-entekno, ngoten nggih. Senang ya. Yang kedua, wes Bu, saiki istirahat toh ya. Anak-anak biar bersama saya. Kalau seperti itu gimana Bu perasaan panjenengan? Senang sekali Pak. Ayo, saiki berganti peran apa pripun Pak? Panjenengan sebagai istri, kita sebagai suami ya Bu ya. Kita hanya mencari nafkah aja ya. Enggak Bu. Jangan. Sudah kodrat kita. Kita harus bersyukur karena kita sudah diberikan Allah untuk diberikan amanah membersamai putra-putri kita. Yang dipentingkan saat ini adalah tim solid antara panjenengan, ibu dan ayah, suami istri untuk bisa membersamai putra-putri panjenengan sedoyo. Kita bagi komunikasi dua arah itu penting. Misalnya ketika ibu sedang sakit, panjenengan nggak usah mendel Bu. Orang laki-laki lah panjenengan mendel, nggak akan terasa karena beliau ini lebih mementingkan logika daripada insting atau perasaannya. Jadi gini, mari kita sama-sama
kita bersama-sama. Kita bersama-sama, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ketika ibu sakit atau sedang capek, monggo bapak ganti menghandle putra-putrinya. Begitu juga gitu. Ketika bapak lagi tidak enak atau mungkin sakit atau capek, komunikasikan kepada ibu. Mohon maaf, untuk saat ini saya masih belum bisa membersamai anak kita. Saya lagi sedang apa? Itu nggih. Ini kita kembali lagi, anak adalah anugerah. Cara melaksanakan dengan kewajiban untuk mendidiknya dengan baik, menjadikan anak soleh dan taat dalam menjalankan ibadah. Ini terjadi kalau di dalam keluarga itu sudah ada pembiasaan, misalnya sholat berjamaah, ngaji bersama. Ini kita tidak usah menyuruh, tapi anak nanti akan ngikutin. Kita sebagai public figure, ketika suara azan berkumandang, kita laksanakan sholat berjamaah bersama satu keluarga. Secara otomatis anak ini nanti juga akan ikut kita. Jangan terpikir oleh kita untuk bisa mematahkan hatinya atau menghancurkan jiwanya dengan sering memarahinya, membentaknya, seakan dia adalah beban yang mengganggu kehidupan kita. Rasulullah SAW tidak pernah menghardik anak-anaknya, apalagi melakukan kekerasan fisik. Karena bentakan dan kemarahan hanya akan membuat anak ini tidak akan merasa dekat dengan kita. Anak akan semakin jauh dengan kita. Kekerasan psikis di masa kecil bisa menyebabkan gangguan kejiwaan ketika remaja dan dewasa. Ini Bapak Ibu guru yang sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kita mematahkan hati anak kita. Nah, yang berikutnya ini yang paling sering kita alami, redam kemarahan. Redam kemarahan kita pada anak, jangan sampai kata-kata negatif keluar dari lisan kita. Apalagi perkataan adalah doa. Jadi akan lebih baik apabila kita berucap yang baik. Misalnya ketika kita marah, jangan bilang bocah kok nakal banget. Nah, ini ucapan, ini doa. Anak mendengar, mereka mindsetnya akan menerima. Otak alam bawah sadarnya menerima kalau saya ini adalah anak nakal. Sehingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa dia sadari dia melakukan atau tingkah lakunya menjadi anak yang bandel atau nakal. Karena apa? Lewat ucapan atau lisan kita. Jadi kalau bisa kita ya, kalau bilang ke anak meskipun kita sedang marah, sayang, aduh anak soleh, jangan seperti itu ya. Memang sulit ya Bu ya. Sulit nggih? Saya juga sama, tapi juga belajar. Tak jumbet ya. Ngoten Bu. Kalau bisa jangan Bu. Itu nanti ternyata berpengaruh pada psikologisnya, inner child. Itu nanti ketika dia dewasa ada rasa trauma yang menyebabkan perkembangan psikologisnya nanti berdampak pada gangguan kejiwaan. Entah itu sering mengalami stres, depresi, kepribadian ganda atau bipolar dan lain sebagainya. Ini berawal pada masa inner child-nya yang dulunya pernah mengalami kekerasan fisik atau psikis. Oke, yang berikutnya empati mendengarkan. Mendengarkan juga mempunyai efek yang sangat besar bagi perkembangan jiwa anak. Anak yang didengar pendapatnya dan didorong untuk mengungkapkan perasaannya akan bisa merasa dihargai, sehingga bisa menjadi anak yang percaya diri, pede. Jadi pola asuh ini sangat berpengaruh Bapak Ibu. Kalau anak itu seringkali kita ajak bicara, komunikasi dua arah, kita dengarkan apa yang dia inginkan, apa keluh kesahnya,
insya Allah anak ini akan bisa menjadi pribadi yang percaya diri. Kebiasaan saling mendengarkan dalam suatu keluarga juga berpengaruh positif pada ikatan emosi antara anak dengan orang tua. Hasil dari ikatan yang kuat akan menjadi benteng pertahanan anak untuk terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk dari luar rumah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak kita, saya biasanya kalau di sekolah banyak sekali anak-anak yang bermasalah. Ketika saya tanya, ketika kita konseling seperti itu, saya tanya biasanya, apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini sayang? Dia cerita, ada yang dari keluarga broken, ada yang ayahnya itu bekerja, ibunya keluar negeri, dia ikut sama neneknya. Jadi pola asuhnya yang membentuk adalah neneknya. Terus ada juga karena orang tua itu jarang sekali memberikan yang itu tadi, kembali ke pola asuh yang konvensional, otoriter. Anak tidak berhak untuk didengarkan. Kamu harus patuh, taat, dan lain sebagainya. Sehingga anak ini stres. Pelampiasannya ketika dia menemukan teman yang sefrekuensi dengan dia, dilalai temannya ini juga membawa pengaruh negatif. Karena biasanya anak remaja ini akan berkumpul atau bersosialisasi dengan mereka yang sama-sama misalnya broken. Orang tuanya sama-sama tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Berawal dari mengajak membolos, terus kemudian mengajak merokok, kemudian lagi minum minuman keras. Ini pernah terjadi seperti itu. Yang disalahkan siapa? Sekolahnya? Siapa Bapak Ibu? Kembali lagi, kita sebagai orang tua jangan menyalahkan lingkungan. Memang anak dibentuk oleh lingkungan, pengaruh memang lingkungan itu membawa pengaruh negatif, tapi hanya 30%. Yang 70% itu adalah dari orang tua. Kita kembali lagi, notifikasi pembicaraan dan tindakan. Setiap anak mempunyai kemampuan baik untuk merekam suatu informasi yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, semua ucapan dan tindakan yang kita perbuat harus diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan notifikasi, yang pertama bisa Bapak Ibu lihat di WhatsApp panjenengan sendiri, tadi sudah dikirimkan materinya. Pemilihan kata harus jelas, spesifik, mudah dipahami, dan sesuaikan dengan usia anak. Ketika kita berbicara dengan anak, usia berapa dia? Yang kedua, nilai-nilai atau perilaku baik yang akan ditanamkan, termasuk peraturan di dalam rumah, antara lain rajin beribadah, rajin belajar, suka berbagi, rajin ngaji, dan lain sebagainya, itu harus jelas. Nilai-nilai atau perilaku buruk yang harus dihilangkan, ini hubungannya dengan punishment, hukuman. Suka memukul, membentak, berkata kotor atau kasar, mencuri atau berbohong. Ini juga harus ada hukumannya. Ketika anak melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka kita akan memberikan reward atau hadiah. Tapi sebaliknya, ketika anak melakukan kesalahan atau perilaku yang terbentuk itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka anak pun juga harus wajib tahu kalau perilaku tersebut tidak boleh diulangi. Dengan cara bagaimana? Mungkin lewat dengan punishment atau hukuman yang sifatnya bisa mendidik anak, bahwa perilaku tersebut tidak boleh diulangi lagi. Konsekuensi positif atau reward itu bisa dengan pujian. Oke, pinter sekali anak Umi, pinter sekali anak Abi, gitu.
atau mungkin sesuai dengan kesepakatan bersama. Ketika panjenengan menerapkan pola asuh yang demokratis, maka anak diberikan kesempatan untuk kita saling berkomunikasi. Perilaku apa yang akan kita bentuk misalnya? Kita sharing dengan anak. Kamu tidak boleh seperti ini. Menurut kamu bagaimana sayang? Oke, Mi. Kalau nanti kalian tidak sesuai dengan ini, apa yang harus kamu lakukan sayang? Hadiahnya apa? Punishment-nya apa? Disepakati dengan anak dulu. Konsekuensi negatif diperlukan untuk membimbing anak menghindari melakukan perilaku yang buruk tersebut. Nah, ini yang berikutnya T, tanamkan energi positif. Mengubah anak dengan menanamkan energi positif adalah hal yang sangat penting kita lakukan. Energi positif adalah hal-hal positif yang bisa mewarnai pikiran dan perasaan. Caranya dengan memberikan apresiasi dan predikat positif untuk anak. Misalnya seperti apa, Bapak Ibu? Apresiasi panjenengan kepada anak ketika anak itu bisa menghasilkan atau melakukan apa yang panjenengan inginkan. Kira-kira apa contoh apresiasinya? Memberikan pujian seperti tadi. Oke, pinter sekali anak Umi. Bagus sayang. Nah, ini anak malah termotivasi. Atau mungkin ketika anak bisa misalnya menghasilkan sebuah tindakan atau perilaku yang kiranya berdampak positif bagi dia atau orang tua, misalnya mungkin prestasi belajar dia bagus, maksimal, maka kita bisa memberikan reward dalam bentuk hadiah. Boleh. Berikutnya, predikat positif ini adalah bentuk pengakuan orang tua kepada anak, sehingga secara alami akan menjaganya dengan sungguh-sungguh, karena merasa telah dipercaya, merasa dihargai, maka perilaku tersebut akan cenderung diulang. Jadi apresiasi atau pengakuan ini cukup penting bagi anak. Pemberian dan pengulangan predikat harus dilakukan secara berulang agar membuat anak berperilaku sesuai dengan predikat tersebut. Misalnya di situ anak pinter, anak soleh, anak yang baik hati, anak pemberani, dan lain sebagainya. Dan predikat negatif harus dihindari karena bisa menyebabkan menjadi kurang percaya diri. Anak menjadi mudah pesimis, minder. Memungkinkan anak meneruskan perilakunya sesuai dengan predikat yang diberikan. Mempersulit anak untuk melepaskan diri dari predikat yang telah diberikan. Jadi predikat negatif ini kita harus hindari. Ini ikuti dengan konsisten. Ikuti langkah-langkah pengasuhan dengan sikap yang konsisten. Sikap konsisten dikenal dalam Islam dengan istiqomah, yang memiliki arti tegak, lurus, dan bermakna teguh, berpendirian, dan tidak goyah, serta menjadi langkah terpenting dalam parenting ini. Orang tua jadi penentu apakah suatu peraturan atau program terhadap anak akan sukses dilaksanakan atau tidak. Semua tergantung dari panjenengan. Mengadakan time out, proses penghentian perilaku yang tidak diinginkan dengan cara memposisikan anak berhenti melakukan perilaku tersebut lewat punishment tadi. Ketika perilaku yang dibentuk itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bertentangan dengan norma, maka perilaku tersebut harus segera dihentikan. Mungkin dengan cara memberikan punishment atau hukuman. Hukuman ini sifatnya harus bisa mendidik anak dan menyadari kalau kesalahan itu tidak boleh diulangi lagi. Konsekuensi time out merupakan salah satu bentuk konsekuensi atas perilaku negatif. Time out juga efektif digunakan untuk mengendalikan emosi anak di saat menangis, rewel, merengek, mengamuk, melukai fisik orang lain atau dirinya, ekspresi emosi yang berlebih. Time out merupakan metode konsekuensi yang spesial
karena kegiatannya dilakukan untuk secepatnya menghentikan perilaku buruk dan memiliki aturan khusus yang mudah dimengerti, diterapkan, dan dapat dipersiapkan terlebih dulu bersama anak. Timeout didasari oleh upaya penanganan emosi secara tepat dengan relaksasi menenangkan diri. Kita ajak relaksasi. Nah, berikutnya, mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini tentang ibu rumah tangga yang rentan stres. Sebenarnya Bapak Ibu itu stresnya penyebabnya bukanlah cucian yang menumpuk atau anak rewel atau rumah berantakan. Yang menyebabkan ibu rumah tangga ini rentan stres sebenarnya adalah yang pertama, karena merasa tidak dihargai oleh suami. Yang kedua, biasanya ibu ini tidak didengarkan perasaannya, dibiarkan saja, wis nggo sak karepmu, urusono dhewe. Terus yang ketiga, tadi sudah saya singgung di depan. Sebenarnya yang tiga ini sudah saya singgung di depan tadi. Tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, me time. Jadi kesehariannya setelah bekerja bersama anak-anak, pengen punya waktu sendiri tidak ada. Ingatlah Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, bahwa ibu adalah jantungnya keluarga. Bantulah ia untuk terus menjalankan tugasnya dengan bahagia dan penuh kesyukuran. Karena setelah menikah, suami dan anak adalah dunianya. Dan kewajiban suami itu ada 5: memberikan nafkah makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila semuanya tidak terpenuhi, maka tidak akan memberikan atau termasuk suami yang zalim. Dituntut di hadapan Allah Ta'ala nanti di kemudian hari. Nauzubillah. Saya yakin bapak-bapak di sini adalah bapak-bapak yang luar biasa hebat, bapak-bapak yang mempunyai kompetensi tinggi, mempunyai kepedulian tinggi terhadap istrinya. Ini yang terpenting Bapak. Alhamdulillah untuk bapak-bapak. Ujian paling berat seorang istri adalah suaminya, Bapak Ibu. Iya benar. Bukan untuk mengandung atau melahirkan, tapi menahan kesakitan di saat suami tidak mengerti situasi. Ngoten mau mboten diri. Itu Pak, curhatan seorang istri pada suami. Jadi beliau ini, kaum hawa ini juga membutuhkan atau perlu dimengerti perasaannya terutama. Ya terkadang perlu sekali minimal lah ketika suami istri itu biar harmonis. Kira-kira apa yang harus dilakukan seorang suami ibu? Napa Bu? Biar bapak-bapak dengar Bu. Napa seharusnya yang perlu dilakukan seorang suami agar hubungan harmonis antara suami istri itu tetap terjaga, terutama pada suami. Apa yang harus dilakukan Bu? Apa? Yang keras Bu, ada mic ya? Enggak ada mic. Los, yang keras Bu, kenapa Bu?
rekreasi, nggih Bu. Rekreasi family. Oh iya. Berarti Pak family time. Oke. Apa lagi kira-kira Bu? Jalur sing akeh katanya Bapak. Los. Apa? Biar ini kita sharing Bu. Biar bapak-bapak juga tahu. Ternyata kita ini juga selama ini memendam perasaan. Gini loh Bu. Gini loh ya. Saya sebenarnya ingin ketika sewaktu-waktu lah tidak ada anak, kita juga jalan bersama berdua. Gitu ya. Berdua. Seperti waktu kita sebelum nikah, gitu ya. Jawabannya mana sempat? Nah, mikirnya cucian mumbruk. Ternyata itu penting sekali. Jadi ada waktunya kita berdua. Ada waktu kita berdua untuk saling berkomunikasi, memberikan curahan hati kita. Ayah curhat kepada istri, istri curhat kepada ayah. Nangis bareng. Boleh. Setelah nangis bareng, berarti kan kita harus tahu perilaku apa yang harus kita rubah ya. Perilaku apa Bu yang harus kita panjenengan rubah Bu? Sampai rubah. Oh iya ya. Berarti selama ini saya kurang seperti ini ya. Oke ya. Mulai saat ini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi lebih baik. Harapannya itu komunikasi dua arah. Itu penting sekali Bu. Pak, mohon maaf, Abi, saya ini juga capek, Bi. Saya bekerja, saya juga di rumah banyak sekali kerjaan yang harus saya kerjakan. Saya minta tolong, Abi, bukannya saya lari dari tanggung jawab saya, tapi akan lebih baik mari kita kerjakan secara bersama-sama. Misalnya cuci pakaian bareng-bareng, mencuci bersama, setrika. Jalan-jalan. Intinya gitu aja Bapak sama Ibu. Yang jelas harus dikerjakan secara bersama-sama, kita buat kesepakatan bersama-sama, kita komunikasikan secara bersama-sama. Jangan merasa kalau Bapak ini paling power, paling merasa segalanya sehingga semuanya itu dilampiaskan atau tanggung jawab diserahkan sama Ibu. Tidak. Kita kembali lagi. Nah, inti dari pengasuhan anak adalah sebenarnya yang pertama tadi sudah saya singgung, support system yang solid dari ayah dan ibu. Jadi di awal sudah harus kita komunikasikan mau dibawa kemana hubungan kita. Mau dibawa kemana? Apa hubungan kita? Nah ini kita kesepakati dulu. Oke, kalau sudah sepakat, kita tentukan dulu pola asuh yang sama. Karena terkadang kalau pola asuh kita berbeda, kalau bapak mungkin lebih ke permisif atau mungkin bapak ini lebih ke demokratis, ibunya yang lebih ke permisif. Ini nanti tidak nyambung, tidak match, sehingga anak menjadi bingung. Jadi disamakan dulu. Oke Bu, kita tentukan pola asuh yang akan kita pakai saat ini adalah pola asuh yang demokratis. Kita beri kesempatan anak untuk bisa mendengarkan keluh kesah anak. Kita buat kesepakatan bersama tentang tata tertib dan peraturan yang ada di rumah ini. Diajak ngobrol, diajak sharing. Anak, orang tua ada hubungan timbal balik. Yang kedua, kita harus sering mendengarkan keluh kesah anak kita. Tadi sudah disinggung juga. Terus yang ketiga, bersahabatlah dengan dia. Terutama ketika anak sudah remaja. Ini diperlukan pendampingan khusus. Terutama pendampingan figur ayah sebagai dewa penolong.
sebagai dewa penolong untuk putrinya, untuk putranya. Terus yang berikutnya perlu mengetahui tahap perkembangan anak. Yang berikutnya lagi, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Perlakukan anak sama seperti anak lainnya, jangan membedakan atau mengucilkannya. Terkadang kita selalu membeda-bedakan. Sampai ini kok gak koyok mbakmu kayak itu. Mbakmu kalau manut, pinter. Sampai kok ngeblek lah dalam. Kata-kata ngeblek ini terekam di otak alam bawah sadarnya. Sehingga perilaku tersebut teraplikasi dalam perilaku sehari-harinya. Jadi perkataan kalau bisa kita juga harus menjaga, berubah dengan kata-kata yang positif. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Tadi juga sudah disinggung. Ini pengaruh pertumbuhan anak. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa orang tua memberi pengaruh sebesar 70%. Tadi sudah saya singgung di depan. Terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Sisanya yang 30% dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu sekolah dan masyarakat. Sebab anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dalam keluarga. Bahkan secara umum, orang tualah yang paling tulus ikhlas dalam melayani anak kandungnya. Nah ini, ayah, di manakah kau berada? Nah ini adalah seperti lagu ya. Ayah, lagu apa ya itu? Saya kok lupa ya. Di manakah kau berada? Ayah dipandang tidak perlu lagi dibebani dengan tugas mengasuh anak. Padahal pengasuhan anak itu sangatlah penting dilakukan oleh kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Bahkan di dalam Islam, seorang ayah merupakan kepala sekolah madrasah di rumah yang bertanggung jawab terhadap berjalannya suatu madrasah tersebut. Jadi ayah faktor penentu utama dalam sebuah sekolah di rumah, madrasah di rumah. Ini hasil kuesioner menunjukkan ada pertanyaan, berapa kali bertemu dengan ayah di rumah? Jawabannya setiap hari 72%. Terus pertanyaan kedua, kapan biasanya bertemu dengan ayah? Jawaban terbesar adalah ketika malam hari. Yang ketiga, apakah sering bercerita kepada ayah? Jawabannya yang paling besar itu adalah jarang. Hanya jika ada masalah, 46% mengatakan jarang. Siapa yang bisa menemani belajar? Jawaban terbesar adalah A, adalah 48%. Jawabannya adalah ibu. Pertanyaan berikutnya, apakah ayahmu sering bertanya tentang sekolahmu? Jawabannya sering, tapi tidak setiap hari. 40%. Berikutnya, menurutmu ayahmu adalah seorang yang bagaimana? Jawaban yang terbesar adalah sabar. Nah, luar biasa. Jadi ayah itu sebagai figur yang sabar. Ibu figur yang cerewet. Cerewet. Karena apa? Ayah kurang berperan. Biasanya ayah cenderung mengikuti kemauan anak. Kalau minta apa-apa, ya wis ya, ikut ayah tak belikan. Kalau ibu, oke, nanti ya sayang, kamu nabung dulu. Nanti kalau sudah, boleh nanti kita atau ibu antarkan untuk beli mainannya. Tapi kalau ayah, langsung, ya, sat-set. Nah ini pola asuh yang akhirnya tidak match, tidak sama ayah dengan ibu. Jadi pembentukan karakternya jadi mengambang. Oh. Kalau semuanya cerewet gitu ya Pak ya. Maka dari itu di awal kita sepakati dulu, kita tentukan pola asuh yang sama.
Apakah ayahmu suka mendongeng bercerita padamu? Jawabannya adalah jarang. Oh maaf, jawabannya yang paling banyak adalah tidak pernah. Yang sering mendongeng itu adalah ibu. Pertanyaan berikutnya, apakah ayahmu sering mengajak keluar rumah untuk bersenang-senang? Jawabannya adalah setiap pekan. Hebat sekali ini ayah. Positifnya, hasil penelitian, keterlibatan ayah dalam kehidupan perkembangan anak laki-laki menghasilkan kesuksesan dalam persahabatan dan prestasi akademiknya. Jadi prestasi akademisnya sangat mendukung, terutama ini untuk peran serta ayah ini sangat mendukung pada proses kognitifnya, intelijensinya, kemampuan secara umumnya. Ini didapat dari figur ayah. Sedangkan bagi anak perempuan, membuat anak cenderung tidak longgar dalam aktivitas seksual dan lebih bisa membangun hubungan yang sehat ketika dewasa kelak. Idealnya, kewajiban mendidik ada di pundak kedua orang tua, bukan hanya bunda, tapi juga ayah. Ayah dan bunda memiliki kapasitas dan kewajiban yang sama dalam mendidik dan membesarkan anak atau sang buah hati. Wahai ayah, anakmu memiliki hak yang sama dengan tubuhmu, dengan pekerjaanmu. Berikanlah mereka waktu atau beberapa waktu bagian dari hidupmu. Ini untuk ayah. Peran ayah di rumah yaitu sebagai player, menjadi teman bermain yang nyaman bagi anak-anaknya. Ketika anak-anak bermain, maka orang tua terutama ayah bisa membersamainya dengan mengajak putra-putrinya bermain bersama. Yang kedua, sebagai teacher atau sebagai guru, membagikan pengalaman asik dan seru dan memelihara rasa keingintahuan anak. Sebagai protektor, mengenali dunia anak dan membantu anak berani menjadi dirinya sendiri dan mengeksplorasi dunia. Dan berikutnya sebagai partner, tak boleh hanya berharap dan bergantung pada ibu. Ayah adalah partner bagi ibu untuk mengurus anak. Ini karena banyak kasus ini, banyaknya anak yang tidak punya hubungan emosional dengan ayah, padahal ayahnya ada. Kenapa kok merasa tidak ada? Tidak bisa ngomong atau ngobrol dengan ayah. Maka ayah yang hebat adalah ayah yang membuat anak laki-lakinya itu bisa kagum. Dan ayah yang hebat adalah ayah yang membuat anak perempuannya tersebut bisa jatuh cinta pertamanya di ayah. Kenapa demikian? Anak laki-laki kagum dengan figur ayah hebat. Meskipun karir di kantornya biasa-biasa aja. Jadi yang dicari ini adalah seorang anak laki-laki, gimana dia mengagumi Anda sebagai ayah atau bapak, yang nantinya di kemudian hari akan dijadikan sebagai public figure. Kalau bisa aku seperti ayahku. Ayahku adalah ayah yang bertanggung jawab, ayah yang sabar, ayah yang demokratis, ayah yang pengertian, dan lain sebagainya. Dan pandangan bagi anak perempuan terhadap ayah, ayah yang hebat apabila anak perempuannya itu jatuh cinta pertamanya ke ayahnya. Masuk jatuh cinta di sini, jatuh cinta pertama di ayahnya itu intinya adalah ayah menjadi idolanya. Maka akan jadi mindset kedua anak perempuan ini kalau jatuh cinta kepada orang laki-laki nantinya, intinya dia akan mencari figur yang seperti ayahnya.
solehnya, terus baik budinya, perasaannya, dalam segala hal akan mencari figur seperti yang didapat dari ayahnya. Ayah yang tidak punya banyak waktu untuk komunikasi dengan anak perempuannya ketika nanti besar, ketika anak bertemu dengan teman laki-lakinya, maka dia akan mudah menyerahkan dirinya kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena dia tidak punya portofolio laki-laki idaman di dalam hidupnya, tidak punya foto atau gambaran tentang figur ayah atau laki-laki di dalam hidupnya. Laki-laki idaman dalam hidupnya itu misalnya ketika dia dekat dengan ayahnya, sering ngobrol sama ayahnya, maka dia akan tahu bahwa aku punya model laki-laki terbaik, yaitu adalah ayahku. Boleh jadi dia akan mencari laki-laki yang boleh jadi tanggung jawabnya seperti ayahnya, sayangnya seperti ayahnya, cintanya seperti ayahnya, dan karakter semuanya seperti figur ayah. Nah ini, kalau ciri-ciri ayah yang rugi, yaitu satu, ayah yang tidak dekat dengan anak dan istrinya. Nauzubillah. Saya yakin bapak-bapak di sini, abi dan papa atau ayah di sini tidak ada yang seperti itu. Semuanya baik, semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kaum bapak-bapak. Yang kedua, tidak terlalu sibuk dengan gadget hingga tidak punya waktu dengan anak dan istrinya. Yang ketiga, ayah tidak tahu perkembangan anaknya. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah bapak-bapak yang tahu dan mengerti perkembangan putra-putrinya. Ayah yang hanya berprinsip yang penting kasih nafkah, mindsetnya. Mindset ayah yang hanya memiliki atau berprinsip yang penting aku memberikan nafkah. Insya Allah tidak ada ya di aula ini atau di masjid ini bapak yang seperti itu tidak ada. 10 kelebihan anak jika anak ikut andil dalam 10 kelebihan anak jika ayah ikut andil dalam mengasuhnya. Yang pertama adalah anak lebih percaya diri. Yang kedua, anak lebih pintar dalam segi kognitifnya karena meniru ke ayahnya. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Dan keempat, pandai bergaul. Yang kelima, lebih disiplin. Berikutnya, berani mencoba hal yang baru. Yang berikutnya, lebih toleran dan pengertian. Lebih aktif, kreatif, dan spontan. Oke. Kira-kira dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan tentang pola asuh orang tua terutama ayah dalam membersamai putra-putrinya? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas ya? Pas. Sudah jelas dan lengkap. Sudah dijelaskan semuanya. Oke. Saya hanya berpesan kepada Umi dan Abi semuanya, faktor terpenting dalam membersamai anak adalah orang tua. Yang harus dibenahi dulu adalah orang tuanya, baik dari segi emosionalnya, dari segi segalanya. Karena anak ini nanti akan belajar dari kita. Kita harus membersamainya seia dan sekata. Kita tentukan dulu, matchkan dulu. Kita menjadi tim solid dulu antara ayah dan ibu. Jadi bapak dan ibu, setelah ini nanti harapan saya moga-moga mari kita bersama-sama lebih istiqomah lagi, lebih belajar bersabar lagi dalam membersamai putra-putri kita. Semoga kelak kita bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi anak yang solih-solihah, berakhlakul karimah,
bejo mulya dunya akhirate, dan nanti kita bisa berkumpul bersama di dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, marilah sejenak kita bermusabahah sebentar, menundukkan kepala seraya kita introspeksi diri terhadap semua kesalahan dan kekeliruan kita selama kita menjadi insan manusia di dunia ini. Pasti kita tidak akan luput dari dosa dan segala khilaf. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, bersama-sama membuka pintu hati kita untuk menghadap berdoa bersama kepada Ilahi Robbi. Sebelumnya mari kita baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Ilahana ya Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pencipta, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Memelihara, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Baik, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Lembut. Karuniamu meliputi langit dan bumi ya Allah. Tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu anugerah-Mu ya Allah. Dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami. Engkau tahu rahasia-rahasia di dalam diri kami. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu dan penglihatan-Mu ya Allah. Ilahana, Engkau menutupi aib kami. Engkau menjaga celah-celah kami ya Allah. Seandainya saja Engkau membuka satu dari aib kami, pasti tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami. Ya Allah, ya Tuhan kami dianggap mulia karena Engkau menutupi aib kami. Tetapi
Betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Engkau tidak membuka aib kami untuk memaksa kami bertobat, tetapi Engkau menunggu kami datang kepadamu ya Allah. Engkau sabar melihat kami berbuat dosa. Engkau sabar melihat kami bermaksiat. Engkau sabar melihat kami ingkar. Engkau tidak murka kepada kami ya Allah. Engkau tidak timpakan kami azab-Mu seketika ketika kami berbuat salah. Betapa baiknya Engkau ya Allah. Kami berjanji kemudian mengingkarinya. Kami meminta maaf lalu mengulanginya. Kami meminta ampun lalu sengaja melakukannya. Tapi Engkau tidak marah walau kami mengulang kesalahan yang sama. Berulang kali kami meninggalkan sholat. Berulang kali kami berbuat maksiat. Tetapi Engkau masih saja sabar ya Allah. Engkau sabar menunggu kami datang kepadamu dengan beristighfar dan meminta ampunan. Walaupun bertahun-tahun lamanya, Engkau menunggu kami datang ya Allah. Engkau selalu berbaik sangka kepada kami. Engkau tidak mencelakai kami di hari kami berbuat dosa ya Allah. Karena Engkau kasihan kepada kami. Sekiranya Engkau membinasakan kami ketika berbuat dosa, pastilah kami akan binasa dan celaka selama-lamanya di akhirat kelak ya Allah. Pastilah kami sesara abadi di dalam neraka. Tapi Engkau maha menyayangi. Engkau kasihan kepada kami. Engkau tunggu kami datang kepadamu. Di siang hari Engkau menunggu kami. Kami pun tidak datang. Di siang malam hari Engkau menunggu kami. Kami pun tidak datang. Di hari Jumat Engkau menunggu kami datang. Kami pun tidak datang. Di bulan Ramadan Engkau menunggu kami bertobat. Kami pun masih belum sadar. Betapa sabarnya Engkau menunggu kami ya Allah. Sedangkan kami tidak sabar menunggu Engkau mengijabahi doa kami yang baru sehari atau 2 hari. Ya Allah, kami tidak sabar menunggu Engkau mengabulkan permintaan kami. Padahal baru saja beberapa saat kami memintanya. Sedangkan Engkau sabar menunggu kami, meminta ampun kepadamu bertahun-tahun yang telah berbuat dosa kepadamu ya Allah. Betapa baiknya Engkau ya Allah. Segala puji bagimu atas kebaikanmu itu ya Allah. Segala puji bagimu atas kesabaranmu ya Allah. Segala puji bagimu atas kasih sayangmu ya Allah. Kini kami datang ya Allah. Kami datang setelah sekian lama Engkau menanti. Kami sadar diri kami tidak pantas. Kami sadar diri kami tercela dan hina. Kami sadar diri kami sudah berlebihan kepadamu ya Allah. Kami sadar diri kami sudah melampaui batasmu ya Allah. Tapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang berputus asa dari rahmat-Mu ya Rabbana. Kami tahu Engkau saja tidak berputus asa untuk menunggu dan memaafkan kami. Kini kami datang ya Allah. Kami datang dengan hati kami yang pasrah, hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu kami.
Kami datang kepadamu ya Allah. Maafkanlah semua kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Bahkan doa yang baru saja kami lakukan beberapa waktu lalu, doa yang kami malu menyebutkan satu persatu ya Allah, doa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah, dosa besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami pernah melalaikan amanah-Mu. Kami pernah melalaikan amanah-Mu. Seringkali kita tanpa sengaja masih membentak, memukul, menghardik anak kami. Padahal kami tahu kalau itu adalah titipan-Mu yang bisa suatu saat tanpa izin dari kami akan Kamu ambil, Engkau ambil dari pangkuan kami ya Allah. Ya Allah, kadang tanpa sengaja kami menghakimi mereka tanpa menanyakan apa sebab mereka berbuat gila. Kami tidak tahu kalau dengan sikap kita selama ini menjadikan mereka rapuh dan hilang arah. Mereka menangis sendiri tanpa ada kami di sisinya, tanpa meminjamkan bahu kami untuk menopangnya, tanpa ada dekapan kami yang bisa menghangatkannya. Ya Ilahana, perkenankanlah kami memperbaiki kesemua kesalahan kami. Semoga kami bisa lebih sabar, lebih istiqomah dalam membersamai titipan-Mu ya Allah, dengan mengasuh, mendidik, membimbingnya ke jalan yang Engkau ridhoi. Ilahana, kami juga pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami menyakiti perasaan mereka ya Allah. Pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahannya kami ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya. Pernah ibu kami menangis diam-diam karena kami memarahinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak dosa yang pernah kita perbuat atau kami berbuat ketika ibu kami sakit sendiri di rumah, tetapi kami tidak menjenguknya ya Allah. Ibu kami menelepon tetapi kami tidak mengangkatnya karena alasan sibuk ya Allah. Kami jarang menemuinya ya Allah dengan alasan tidak punya waktu. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman kami, punya waktu untuk bermain. Tetapi kami tidak punya waktu untuk menemui ibu kami ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Maafkanlah kami, Ilahana, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah Engkau murka kepada kami ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari kami ya Allah. Janganlah Engkau cabut rahmat-Mu dari hidup kami ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu hidayah kami, hidayah bagi kami ya Allah, karena dosa-dosa kami. Ilahana, bimbinglah hati kami ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri, kami ingin berhijrah, kami ingin bertobat, kami ingin mendekatkan kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami seperti apa. Kami ini bodoh ya Allah, tidak tahu apa-apa. Bimbinglah kami di jalan-Mu ya Allah.
agar kami sampai ke dalam ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya atas nama pribadi mohon maaf sedalam-dalamnya apabila dalam perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah mencatat kebaikan Bapak Ibu menjadi amal atau pahala yang berlimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.